Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. Pengalaman mengajar lebih dari 25 tahun, jadi dosen 22 tahun lebih. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia. Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga penulis sekitar 20 buku ya. Ini masterpiece kebanggaan saya. Ini hasil penelitian yang saya tuangkan dalam bentuk buku 240 halaman. Alhamdulillah, bestseller nasional, laku, nggak ada lagi di Gramedia. Semoga Irama Widya selaku pe- penerbit ya mau mencetak ulang. Oke, saya sengaja penelitiannya tidak saya masukkan ke Sinta atau Scopus karena saya harus bayar 25 juta. Dan yang orang yang baca nanti harus bayar lagi. Mendingan ya disebarluaskan, harganya cuma 37.500. Bagi adik yang mau gratis, silakan ikut kursus saya. Saya buka kursus TOEFL ITP setiap bulannya dari tanggal 5 sampai tanggal 24. Pas saya rekam sekarang sudah batch ke 19. Eh, Kemudian mau lihat informasi lebih lanjut tentang kursus yang saya buka ada di website saya antotanjung.com. Di situ juga penjualan video, ada tes simulasi, dan saya juga bekerja sama dengan lembaga resmi yang mengadakan tes TOEFL ITP resmi, sih bisa dipakai untuk kuliah ke luar negeri, dan tes ITP ya, harganya 600.000 secara online tesnya. Oke, demikian tentang saya. Nah, kita lanjutkan materi skill nomor 43. Sekarang kita bicara tentang pronoun, kata ganti. Nah, jenis kata dalam bahasa Inggris itu adik-adik ada beberapa ya, tapi yang sering ditanyakan dalam tes TOEFL itu adalah noun, kemudian pronoun, kemudian verb, lalu ada juga adverb, lalu ada adjektif, kata sifat, lalu ada preposisi, kata keterangan tempat ya. Ada juga conjunction, kata penghubung. Nah, tetapi yang paling sering itu yang beberapa di atas ini. Nah, verb sudah pernah kita bahas sebelumnya, kemudian juga noun. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas pronoun. Pronoun itu kata ganti. Ada yang dia sebagai subjek, ada juga yang sebagai objek. Kalau dia sebagai subjek, letaknya di depan. Nah, yang termasuk pronoun itu ada he, she, dan seterusnya. Fungsinya ada yang sebagai subjek, ada yang sebagai objek dalam kalimat. Nah, fokus kita nanti beberapa skill ke depan itu yang pertama, skill 43 itu tentang subjek dan objek pronoun. Kemudian yang nanti juga ada possessive pronoun, kata ganti kepemilikan, dan possessive adjective. Terus juga ada pronoun reference for agreement untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan skill 44 dan 45. Nah, ini yang subjek. Subjek itu letaknya selalu di depan. Jadi kalau saya dalam bahasa Inggris sebagai subjek itu kita menggunakan I, nggak boleh pakai me. Kalau you dia tetap he berubah menjadi him, she dia perempuan jadi her, it pengganti benda atau hewan yang tunggal, we jadi us, they jadi them. Nah, perhatikan letaknya nampaknya sepele ya, Dede, tetapi banyak juga yang salah. Orang itu kan tertarung atau jatuh pada batu yang kecil ya, bukan batu yang gede. Kayaknya hati-hati. Nah, walaupun adik-adik pernah nemukan orang bicara me and my friend bla bla bla, nah itu kan dalam percakapan sehari-hari, dalam film atau dalam lagu kadang mereka melanggar aturan. Nah, jadi kita fokus yang aturan baku bahasa Inggrisnya. Nah, subjek pronoun itu digunakan sebagai subjek dari sebuah verb. Objek pronoun dapat digunakan sebagai objek daripada verb. Jadi letaknya situ subjek, verb, objek. Objek itu selalu letaknya sesudah verb. Ini berkali-kali saya bilang dalam uh, channel YouTube saya sering ditanyakan kok the glass itu nggak bisa sebagai subjek ya karena letaknya di belakang sesudah verb namanya objek. Rudolfo.
Nah, bandingkan ini. Sally gave the book to John. Itu sama maknanya dengan diganti Sally menjadi she, karena Sally di mana-mana perempuan ya. Kecuali namanya Selianto misalnya. Nah, ini the book tunggal sebagai objek dia diganti dengan it. Sedangkan John laki-laki sebagai objek dia ganti dengan him. Nah, itu kata ganti. Jadi she, it, dan him itu kata ganti untuk Sally, the book, dan John. Nah, ini contoh soal yang salah dalam tes TOEFL. Him and the girl are going shopping. Dia dan gadis itu akan pergi shopping. Nah, him itu sebagai objek, bukan sebagai subjek. Sedangkan the girl sebagai subjek. The gift was intended for you and I. Nah, I itu hanya bisa sebagai subjek, tidak bisa objek. Harusnya me. Ini harusnya he. Walaupun maknanya tetap sama ya, Dede. Dia, ini kan dia laki-laki dan gadis itu. Nah, hadiah itu dimaksudkan untuk kamu dan saya. Tetap saja maknanya saya, tapi tidak boleh menggunakan I, harus me. Itu yang makanya jangan diterjemahkan. Kalau terjemahkan kita terjebak. Nah, ini latihannya cukup singkat. Penjelasannya halaman 191 ya. Number one, the worst problem with it is that he cannot afford it. Mari kita lihat. Pronounnya adalah ini. Dia letaknya sebagai objek preposisi ya, nggak ada masalah. Kemudian he sebagai subjek, it sebagai objek. Tidak ada masalah. Karena sesudah preposisi boleh diikuti noun. Baik dia sebagai subjek maupun objek. Nah, nomor dua ini nyatakan salah. They saw Steve and I at the movies last night after class. Mereka melihat Steve dan saya. Nah, kalau kita terjemahkan nggak ada yang janggal Steve dan saya. Tapi ini subjek, ini verb. Artinya Steve dan saya itu objek. Jadi mestinya me. Incorrect. Oke, silahkan dikasih waktu 4 menit, adik-adik. Dipauskan. Number three, perhaps you would like to go to the seminar with they and their friends. Perhaps you, ini subjeknya, ini verbnya. Nah, berarti they di sini sebagai objek. Kalau dia sebagai objek, harusnya them. Incorrect. Number four, the mother took her son to the doctor's office because he was feeling sick. Ada subjeknya di sini. Ini verbnya, ini objeknya, ini konektor. Nah, ini sebagai subjek lagi. He ini pengganti dari her son tadi. Kalau he sebagai subjek berarti sudah benar. Sekali lagi ada pada halaman 191 ya. I did not know that you and her were working together on the project. Mari kita lihat ini subjeknya, ini verbnya, ini konektor, ini subjek. Nah, subjeknya ada dua, you and her. Nah, kalau her itu fungsinya sebagai objek. Jadi harusnya she. Karena verbnya yang ini. Ingat, ini kalimat majemuk loh ya. Walaupun dia letaknya agak ke belakang, tapi dia sebagai subjek. You and she were working harusnya, bukan her. Incorrect. Number six, she did not buy the sweater because it had a small hole in it. Mari kita lihat ini subjek, ini verb, objek, ini konektor, ini subjek kedua, ini verb, ini objek preposisi. Berarti nggak ada masalah. Number seven, the man leading the seminar gave me all the information I needed to make a decision. Ini subjeknya, ini verbnya, me sebagai objek. Berarti benar ya, karena letaknya sesudah verb. Ini kembali ada subjek, kemudian ini verbnya, I sebagai subjek udah bener ya, jadi nomor 7 itu correct. The card connecting the computer to its printer need to be replaced before them wear down. Ini subjeknya,
Ini kata ganti kepemilikan untuk komputer, udah bener. Nah, ini konektor. Nah, ini harusnya subjek. Sesudah konektor kan subjek dulu, baru verb di sini. Jadi harusnya they, bukan them. Pengganti apa? Them ini they itu ya the card. Card ini jamak. Boleh ya Pak, card jamak diganti dengan they boleh. Jadi they itu tidak harus orang. They itu bisa benda, bisa hewan, asalkan dia jamak. Di pertemuan lain sudah saya sebutkan lagi hari ini. Saya contohkan misalnya I have a books. I have many books misalnya. Buku saya banyak nih. They are very expensive. Jadi kata they menggantikan books. Boleh. Atau misalnya contoh yang lain, I have three cats. They are very cute. Walaupun mereka nggak cute ya, menyebalkan kucing saya. Nah, three cats ini jamak. Walaupun dia hewan, kita bisa ganti dia dengan they are. They, gitu. Termasuk cards ini, benda dia. Number nine, he is going to the party with you and me if you do not mind. Ini subjeknya. Ini objek preposisi. Ini objek. Kemudian konektor, subjek lagi. Nah, sepertinya benar ya, nomor 9 itu. Karena sudah ngikut aturan ini subjek, he, objek preposisi you. Kemudian dia sebagai objek letaknya di belakang. Me juga objek. Kemudian if konektor, subjek you yang kedua. Terakhir, number 10, you and her ought to return the books to the library because they are already overdue. You and her. Ini sebagai subjek, her tidak bisa sebagai subjek. You and she misalnya, mestinya. Kamu dan dia harus mengembalikan buku-buku itu ke perpustakaan karena mereka, they ini pengganti buku-buku tadi. Berarti ini incorrect. Jadi harus hati-hati ya, jadi kalau ada kata ganti yang 7 tadi, I, we, they, she, it, atau objeknya, perhatikan letaknya. Apakah dia sebagai subjek ataukah sebagai objek? Subjek letaknya selalu di depan, walaupun ada pengecualian loh ya. Dan objek letaknya selalu di belakang sesudah verb, jangan dibalik. Jadi nampaknya soal ini sepele, tapi jangan dianggap remeh. Oke, demikian. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Jangan lupa menjadi anggota atau member berlangganan ya, karena Dede bisa mengakses hampir 600 video dan akan terus bertambah. Hanya Rp20.000 per bulan, bisa di cut atau di stop kapan saja. Ada fasilitasnya berupa 500 atau 600 video tadi, mulai dari TOEFL, IELTS, grammar, tips belajar bahasa Inggris, kemudian juga ada PDF, beberapa buku, kemudian ada audio, ada PowerPoint, dan pertanyaannya nanti jawabannya diprioritaskan. Oke, thank you for attention. See you goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.